Budaya anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap bangun pagi, mandi, jaga kesehatan, makan yang teratur dan bergizi, serta jangan lupa untuk membantu papa mama di rumahnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengkremasian jenazah Buddha, materi lanjutan dari Parinibbana Buddha. Namun sebelum itu, marilah kita tenangkan diri kita dengan duduk hening. Mari kita duduk hening, bersila, mata terpejam, tubuh rileks. Tarik napas, hembuskan napas, pusatkan perhatian pada napas masuk dan napas keluar. Lalu dalam hati ucapkan, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Ucapkan berulang di dalam hati selama beberapa saat. Baik, setelah tubuh dan hati kita menjadi tenang, saatnya kita membahas materi kita hari ini. Masih ingat anak-anak? Waktu itu Buddha ingin parinibbana di daerah mana? Ya betul, di daerah Kusinara, tepatnya di sebuah hutan yang banyak tumbuh pohon sala. Pohon sala itu pohon yang tinggi-tinggi dan memiliki bunga yang sangat indah berwarna orange. Ibu pada pertemuan lalu saat kalian kelas 8, Ibu pernah menunjukkan ya gambar pohon sala itu seperti apa. Nah, pada saat itu kenapa Buddha memilih di Kusinara? Karena di sana ada seorang Brahmana yang sangat bijaksana. Buddha berpikir bahwa Brahmana ini nanti akan mampu membantu menjadi penengah ketika banyak kerajaan-kerajaan dan suku-suku di India pada saat itu berebut ingin merawat atau ingin yang melakukan pengkremasian terhadap jenazah Buddha gitu. Nah, karena itulah salah satunya alasan kenapa Buddha memilih Kusinara sebagai tempat parinibbana. Mari kita lanjutkan dengan membahas tentang proses parinibbana Buddha secara batin atau spiritual. Mula-mula Buddha memasuki jana ke-1, kedua, ketiga, hingga keempat. Lalu sampai pada keadaan alam tertinggi dalam tahapan meditasi. Nah, pada saat ini Biku Ananda berpikir bahwa Buddha telah parinibbana atau wafat. Karena itu Biku Ananda berkata kepada Biku Anuruddha, "Bante, Bhagawa telah parinibbana." Biku Anuruddha menjawab, "Belum, Apuso Ananda. Bhagawa belum parinibbana. Beliau sekarang berada dalam keadaan penghentian pencerapan dan perasaan. Ini adalah kondisi pencapaian meditasi yang tinggi." Nah, kemudian Buddha bangun dari keadaan alam tertinggi sampai kembali pada jana keempat, masuk jana ketiga, masuk jana kedua, hingga masuk jana ke-1. Nah, apa sih jana? Jana itu adalah pencapaian tingkat konsentrasi yang tinggi dalam agama Buddha. Ada 4 tingkat ya. Nah, inilah yang dilalui batin Buddha memasuki jana tingkat 4, tingkat 3, hingga tingkat 1. Dari tingkat 1 kemudian naik lagi meditasi pada jana tingkat 2, tingkat 3, dan ke tingkat 4. Lalu keluar lagi tingkat 4 gitu, hingga tingkat 1. Nah, pada saat itulah Buddha menghembuskan napas terakhir dan mencapai mahaparinibbana atau wafat di antara 2 pohon sala kembar. Oh ya Bu, kenapa wafat Buddha itu disebut dengan parinibbana? Ya, itu artinya adalah bahwa Buddha Gautama telah mencapai nibbana. Kata parinibbana ini sinonim atau sama maknanya dengan wafat, tapi diperuntukkan bagi seorang Buddha karena wafatnya adalah wafat yang istimewa. Setelah wafat, beliau tidak akan terlahir lagi
di alam-alam seperti alam manusia, alam dewa, apalagi ke alam rendah, sangat tidak mungkin. Jadi beliau telah mencapai nibbana atau nirwana, ya, tujuan terakhir umat Buddha. Baik, setelah Buddha wafat, maka Biku Ananda diminta oleh Biku Anuruddha untuk mengumumkan kabar duka ini kepada suku Mala di daerah Kusinara, ya. Di Kusinara itu yang tinggal adalah mayoritas suku Mala tentang wafatnya Buddha. Tentu saja mereka bersedih, ya, tetapi mereka menyadari bahwa usia Buddha yang tua dan umum adalah manusia meninggal. Maka adat suku Mala ketika menghormati orang meninggal, apalagi itu adalah orang suci, orang yang sangat dihormati, mereka akan menggunakan wangi-wangian, bunga, persembahan nyanyian, tarian, dan musik. Ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Bu, kok pakai musik sih? Kok pakai nyanyian? Ya, ini adalah budaya, ya. Jadi masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda. Contohnya, kalau orang Jawa wafat, biasanya setelah dimandikan, dirapikan dengan pakaian yang terbaik, lalu membacakan doa parita, begitu. Tetapi kalau orang Chinese kan berbeda. Ketika ada orang wafat, selain doa-doa, mereka juga menggunakan bunyi-bunyian seperti kendang, apa ya namanya itu, yang ceng ceng jeng 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 itu, ya. Nah, itu kan namanya budaya, setiap daerah berbeda. Nah, demikian pula dengan suku Mala di India. Mereka menghormati Buddha itu dengan rangkaian bunga, wangi-wangian, ya, kemudian persembahan nyanyian, tarian, dan musik. Tetapi tentunya nyanyian, tarian, dan musik ini berbeda dengan tarian, nyanyian, musik ketika orang bahagia. Itu adalah tarian, nyanyian, musik yang ditunjukkan bahwa kita itu berduka atas wafatnya Buddha. Nah, dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Pada hari ke-7 mereka berpikir bahwa sudah cukup memberikan penghormatan dengan bunga dan musik. Mereka ingin mengkremasikan jenazah Buddha. Mereka ingin membawa jenazah Buddha itu ke arah selatan kota, ya. Di sana mereka ingin membakar atau mengkremasikan Buddha. Tetapi ajaibnya, 8 orang terpilih dari suku Mala yang akan mendukung, mengangkat jenazah Buddha itu tidak mampu, tidak kuat. Mengapa demikian? Mereka bertanya kepada para biku. Lalu Biku Anuruddha, salah satu biku yang memiliki kesaktian mata dewa atau mampu melihat alam lain, mengatakan, "Oh para suku Mala, keinginan kalian ini bertentangan dengan keinginan Buddha. Keinginan para dewa. Keinginan para dewa ini membawa jenazah Buddha dikremasikan di sebelah utara dari Kusinara, yaitu di dekat Cetia Makuta Bandana." Nah, setelah para suku Mala mendapatkan petunjuk dari Biku Anuruddha, maka mereka pun berpindah arah dari mau ke selatan kemudian ke utara. Ajaibnya, 8 orang ini mampu mengangkat jenazah Buddha dengan sangat ringan tanpa merasa berat sedikit pun. Lalu mereka bertanya, "Bante, bagaimana cara merawat jenazah Buddha?" Itu tentunya akan berbeda dengan merawat jenazah para orang biasa. Maka Biku Ananda menjelaskan, para waseta, ini sebutan untuk suku Mala, ya. Jenazah seorang raja dunia mula-mula dibalut dengan kain linen yang baru. Kemudian satu balutan dilapisi dengan balutan kedua kain wol katun. Lalu lakukan ini sebanyak 500 balutan. Jadi kain linen, kain katun, kain linen, kain katun, begitu terus sampai 500 balutan. Kemudian
apabila sudah dikerjakan, dimasukkan ke sebuah peti dari besi dan ditutup dengan satu peti dari besi yang lainnya. Nah, inilah umumnya seorang raja dunia diperlakukan. Jadi di India budaya saat itu untuk memperlakukan raja India adalah dengan raja dunia, ya, bukan raja India ya, raja dunia yang menguasai dunia adalah dengan cara begitu, membalut jenazahnya dengan 500 kain balutan dari kain linen dan kain wol terbaik dan baru. Nah, demikian pula jenazah seorang Buddha diperlakukan sama seperti memperlakukan jenazah raja dunia. Maka suku Mala dengan penuh rasa yakin, dengan penuh rasa hormat mengumpulkan semua kain linen dan kain wol, memperlakukan Buddha seperti memperlakukan seorang raja dunia. Nah, begitulah lalu mereka menyiapkan perabuan atau pengkremasian Buddha. Nah, ini keajaiban lagi yang berikutnya. Ketika suku Mala ya menyalakan api untuk mengkremasi atau membakar jenazah Buddha, api tidak mau menyala sedikit pun. Setelah diberi minyak pun tidak mau menyala sedikit pun. Mereka tentu saja heran. Mengapa demikian? Lalu mereka bertanya kembali kepada Biku Anuruddha. Biku Anuruddha menjelaskan bahwa para dewa menghalangi ini karena masih ada satu biku yang sangat berharap bisa memberikan penghormatan terakhir ke Buddha. Biku tersebut masih dalam perjalanan, yaitu Biku Mahakasapa dan rombongannya kurang lebih ada 500 orang. Itu. Nah, maka api belum bisa dinyalakan ya. Itu. Nah, tadi untuk memperlakukan raja dunia ataupun Buddha setelah dikremasi harus dibangun sebuah stupa di perempatan jalan. Nah, barang siapapun yang datang ke stupa tersebut membawa bunga atau dupa atau kayu cendana dan memberi penghormatan dengan penuh rasa bakti, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan untuk waktu yang sangat lama sekali. Nah, tadi keajaiban pertama mereka tidak bisa mengangkat ya karena para dewa belum menghendaki arah yang berbeda dengan arah para yang dihendaki oleh para suku Mala. Lalu api tidak menyala. Salah satu keajaiban yang lainnya adalah bahwa di Kusinara saat itu dipenuhi oleh bunga mandarawa. Bahkan sampah-sampah pun tertutupi oleh bunga mandarawa. Apakah itu? Itu adalah bunga yang memiliki harum yang sangat luar biasa. Dan dikatakan bunga-bunga dari alam surga itu. Nah, setelah Biku Mahakasapa dan 500 biku lainnya datang memberikan penghormatan yang terakhir, sungguh ajaib, tiba-tiba api menyala dengan sendirinya. Para suku Mala belum menyalakan api, tetapi jenazah Buddha telah menyala api dengan sendirinya. Nah, setelah beberapa saat api menyala, seluruh tulang, kemudian daging, kulit, ya, jenazah Buddha terbakar. Tiba-tiba dari langit turun hujan yang deras, mematikan api itu. Dan juga dari pohon sala keluar air yang memiliki aroma wangi sekali. Maka para suku Mala menampung air tersebut lalu menyiramkan kepada peti di mana jenazah Buddha dikremasi. Itu. Maka api padam dan ajaib pada saat itu muncul relik Buddha. Ya. Jadi ada sisa-sisa tubuh Buddha yang tidak hancur. Nah, itu nanti mengenai relik akan Ibu jelaskan di materi berikutnya ya. Nah, sampai disinilah penjelasan tentang perabuan jenazah Buddha. Semoga kalian terinspirasi bahwa seorang Buddha tuh memiliki keajaiban, kesaktian yang luar biasa. Dan bila kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, maka kita akan memiliki kebahagiaan dalam waktu yang sangat lama.
Nah, anak-anakku, mari mulai sekarang perkuat diri kalian, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, perkuat keyakinan kalian dengan terus mempelajari Dharma dan berpraktik ajaran Buddha. Yang paling sederhana, hormat pada mama papa kalian. Selama ini banyak berada di rumah, tentu dalam 24 jam itu sangat banyak bertemu dengan papa mama. Isilah dengan ngobrol, berbicara hal-hal yang bermanfaat ya. Rukun menuruti apa nasihat orang tua, membantu orang tua. Nah, itu adalah cara kita menghormati orang tua. Baik, sampai di sini materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Akhir kata, Namo Buddhaya.